iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Sebelumnya nanti kita absen ya. Siapa aja yang nggak masuk. Bu Cantika, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Cantika. Ya Bu, hadir. Siti. Hadir Ibu. Yuni. Hadir. Balkis. Hadir. Sampai Buati. Hadir Bu. Susi kemana ya? Ada Bu di dalam sakit perut Bu. Oh, sakit, dia bisa hadir ya udah. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada di grup atau ini sama-sama untuk memberi surat kalau misalkan izin sakit atau disertakan surat dokter. Ya Bu, saya sampaikan. Masih ingat nggak yang pembelajaran kita kemarin tentang ekonomi? Masih Bu. Masih ya. Oke. Nah, kalau yang sekarang kita materi yang sekarang yaitu tentang pengaruh permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran. Nah, untuk materi yang ini untuk pencapaiannya yaitu peserta didik mampu menganalisis jadi pengaruh ada pengaruhnya antara hukum permintaan dan penawaran. Nah, sebelumnya kita materinya yaitu permintaan dan penawaran. Di sini yaitu tentang hukum permintaannya itu hukum permintaan menyatakan bahwa harga suatu barang memainkan peran penting dalam menentukan permintaan. Untuk barang semakin tinggi harganya maka permintaan sedikit, konsumsi yang akan dibeli barang itu. Kalau harga barangnya turun pasti banyak yang akan meminatnya, betul sekali. Nah, untuk sekarang ini pelajaran kita tentang mencari ya apa-apa saja faktor yang mempengaruhi. Cuma sebelum kita cari itu kita buat dua kelompok dulu. Kalau bisa dari kelompok itu ya, orang Bu. Jadi 3 sama 1 kayaknya. Sama 2 ya. 3 sama 2. Nggak apa-apa ya. Ya. Oke, sesuai bangkunya aja deh ya. Oke, terima kasih. Nah, kalian punya handphone kan? Bawa HP kan? Nah, sekarang untuk pelajaran sekarang ini menyenangkan ya. Tugasnya yaitu silakan kalian scan. Dari sini scan yang ini, kelompok yang ini scan yang ini, nanti carilah faktor tersebut. Silakan. Silakan buka. Oke, nah itu tugasnya apa? Bacakan. Hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Lalu di bawahnya itu tugasnya Carilah faktor yang mempengaruhi hukum ekonomi penawaran. Oke, silakan dicatat. Skip. Ibu punya saya. Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Cantika. Ya Bu, hadir. Siti. Hadir Ibu. Yuni. Hadir. Balkis. Hadir. Sampai Buati. Hadir Bu. Susi kemana ya? Ada Bu di dalam sakit perut Bu. Oh, sakit, dia bisa hadir ya udah. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada di grup atau ini sama-sama untuk memberi surat kalau misalkan izin sakit atau disertakan surat dokter. Ya Bu, saya sampaikan. Masih ingat nggak yang pembelajaran kita kemarin tentang ekonomi? Masih Bu. Masih ya. Oke. Nah, kalau yang sekarang kita materi yang sekarang yaitu tentang pengaruh permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran. Nah, untuk materi yang ini untuk pencapaiannya yaitu peserta didik mampu menganalisis
Jadi pengaruh, apa ada pengaruhnya antara hukum permintaan dan penawaran. Nah, sebelumnya kita materinya yaitu permintaan dan penawaran. Di sini yaitu tentang hukum permintaannya itu. Hukum permintaan menyatakan bahwa harga suatu barang memainkan peran penting dalam menentukan permintaan. Untuk barang semakin tinggi harganya, maka permintaan sedikit. Konsumsi yang akan dibeli barang itu. Kalau harga barangnya turun, pasti banyak yang akan meminatnya. Betul sekali. Nah, untuk sekarang ini pelajaran kita tentang mencari ya apa-apa saja faktor yang mempengaruhi. Cuma sebelum kita cari itu, kita buat dua kelompok dulu. Kalau bisa dari kelompok itu ya. Orang tuh. Jadi 3 sama 1 kayaknya. Sama 2 ya. 3 sama 2. Nggak apa-apa ya. Ya. Oke, sesuai bangkunya aja deh ya. Oke, terima kasih. Nah, kalian punya handphone kan, bawa HP kan. Nah, sekarang untuk pelajaran sekarang ini menyenangkan ya. Tugasnya yaitu silakan kalian scan. Dari sini scan yang ini, kelompok yang ini scan yang ini. Nanti carilah faktor tersebut. Silakan. Silakan buka. Oke, nah itu tugasnya apa? Bacakan. Hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Lalu di bawahnya itu tugasnya Carilah faktor yang mempengaruhi hukum ekonomi penawaran. Oke, silakan dicatat. Skip. Ibu punya saya. Klik. Sudah ada ya? Penawaran ya? Hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi, Bu. Nah, ini carilah faktor yang mempengaruhi hukum ekonomi permintaan. Ini penawaran ya tadi ya? Oke, silakan buka Google-nya, cari hukum penawaran dan permintaan. Ya. Skip. Kalau yang sudah, silakan ya, klik kanan. Tunjukkannya. Sudah? Oke, sudah ya, waktunya sudah selesai. Silakan kelompok berapa dulu yang sudah? Kelompok 1. Oke, silakan maju ke depan, bacain hasil yang kalian temukan. Hasil yang ditemukan. Hukum penawaran mengatakan bahwa harga suatu barang menentukan penawaran suatu barang juga. Karena harga yang bersedia dibayar oleh konsumen meningkat, maka jumlah unit yang diproduksi oleh bisnis juga meningkat. Contohnya, saat musim panas, orang jarang membutuhkan sekop, jadi penjual sekop menjualnya dengan harga murah dan produsen tidak akan membuat dalam jumlah yang banyak karena keuntungan yang bisa mereka dapatkan sedikit. Namun saat musim dingin semakin dekat, harga sekop meningkat untuk mengantisipasi peningkatan salju. Karena sekop bernilai lebih tinggi, bisnis akan memproduksi lebih banyak sekop untuk meraup keuntungan yang lebih. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari kelompok 2 ada pertanyaan? Bagus, Bu. Oh iya, nanti ya ditulis ya. Oke, terima kasih. Nanti ditulis siapa aja pertanyaannya ya. Oke, sekarang kelompok 2 silakan. Ayo, Enci, maju, Enci.
Faktor yang mempengaruhi permintaan sangat erat kaitannya dengan konsumen. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, pertama harga barang atau jasa. Hal ini sesuai dengan bunyi pokok pemerintahan, di mana jika harga barang naik maka permintaan akan menurun. Begitu juga sebaliknya pendapatan konsumen. Saat pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta juga naik. Sementara apabila pendapatan turun, maka jumlah permintaan juga ikut turun. Ini artinya adalah jumlah permintaan sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat. Yang kedua, harga barang atau jasa yang terkait. Barang yang terkait komplementer dengan barang tertentu lainnya juga bisa mempengaruhi permintaan. Sebagai contoh, saat harga BBM naik, maka permintaan masyarakat dan kendaraan menurun. Oke, terima kelompok 1. Ada Bu, kalau BBM naik supaya barang baru suka naik Bu, harga cabai naik nggak Bu? Nah, itu dia. Makanya ada hukum permintaan dan penawaran ya. Di situ BBM naik. Peran pemerintah yaitu harus menjaga harga pasar termasuk juga subsidi dari agar harga-harga itu bisa stabil. Kalau cabai itu sesuai musim kayaknya nggak bisa disesuaikan dengan BBM juga. Tapi kalau misalkan dia panennya lebih banyak, harga cabai akan turun. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Ibu, Oke. mau bertanya apa yang terjadi jika penawaran lebih banyak daripada permintaan? Permintaan kalau gitu akan ada surplus ya, akan kelangkaan, pasti akan adanya kelangkaan karena di situ ada permintaan yang terlalu banyak sehingga tapi pendapatannya sedikit, jadi surplus nanti ya. Oke, terima kasih. Untuk minggu depan kita belajar tentang ekonomi pasar ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup. Hebat semua ya. Alhamdulillah tepuk tangan. Karena ada pembelajaran kita tentang kita scan, pakai scan. Senang ya ada pembelajaran baru tentang tadi PBL, lalu kita berkolaborasi dengan scan QR. Jadi kita sudah memang untuk HP, handphone itu kalau bisa jangan buat game aja, tapi untuk pembelajaran. Gitu ya. Terima kasih untuk minggu depan kita belajar tentang ekonomi lagi. Ya, semangat ya anak-anak. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca doa. Hamdalah. Alhamdulillah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.